Di dalam sebuah gubuk di kaki Gunung Luliangsan, Lulu sadar dari pingsannya dan mendapatkan dirinya sedang dirawat oleh kakek pengemis yang mengobati luka-lukanya. Melihat gadis itu bergerak, kakek itu berkata perlahan, "Jangan bergerak dulu, Nona. Luka-lukamu bekas bacokan senjata tajam tidak berbahaya, akan tetapi pukulan di punggung membuat tulangmu ada yang retak. Kau rebahlah saja dan jangan banyak bergerak." Lulu tersenyum, hatinya girang bahwa dia belum mati. Dia mengenal kakek gembel ini yang telah menyelamatkan nyawanya ketika Golok Tuatok Wiliok Buteng si mata satu menyambar lehernya, yaitu kakek yang telah menangkis golok itu dengan tongkatnya. "Lo Ciampua, aku berhutang satu nyawa kepadamu." Kakek itu memandangnya dan tersenyum melihat gadis yang berpakaian pria itu tersenyum, kaget dan kagumlah dia. "Wah, engkau memiliki daya tahan yang hebat. Hal ini membuktikan bahwa engkau telah mempelajari Sin Kang yang luar biasa. Jangan pura-pura tidak mendengar omonganku dan mengeluarkan puji-pujian kosong, Lo Ciampue. Aku telah hutang satu nyawa kepadamu karena aku tentu telah mati kalau Lo Ciampue tidak datang menolong." Kakek itu menyelesaikan pekerjaannya membalut luka-luka di tubuh Lulu, kemudian berkata sungguh-sungguh, "Nona, saling bantu di antara kita segolongan adalah wajar. Bahkan saling menolong di antara manusia sudah semestinya, sama sekali tidak dapat dikatakan hutang berhutang. Apalagi kalau kita bersama menghadapi orang-orang Manchu yang amat jahatnya. Bukan semata-mata orangnya yang jahat, karena orang Manchu pun manusia seperti kita. Yang jahat adalah pimpinan mereka yang mengatur penjajahan dan menimbulkan perang. Perang adalah jahat dan kejam, membuat manusia-manusia seperti kita menjadi binatang-binatang buas. Aku sungguh amat membenci perang, akan tetapi lebih membenci orang-orang Manchu yang menimbulkan perang." Hati Lulu tertarik sekali. Ucapan kakek ini benar-benar memiliki arti yang dalam, apalagi terdengar oleh telinga seorang gadis Manchu. "Lo Ciampua, apakah engkau demikian membenci orang Manchu? Engkau sendiri mengatakan tadi bahwa orang Manchu juga manusia seperti kita, mengapa Lo Ciampua amat membenci mereka?" "Mengapa tidak? Karena merekalah maka orang-orang seperti aku menjadi binatang-binatang buas yang membunuh manusia lain tanpa berkedip. Dahulu, sebelum ada perang, manusia mengenal pri kemanusiaan dan aku akan merasa bangga kalau dapat menyelamatkan nyawa seorang manusia lain daripada ancaman bahaya maut. Dahulu, nyawa manusia amat dihargai sehingga sebuah pembunuhan akan menggegetkan dan pembunuhnya akan dikutuk manusia lain. Akan tetapi sekarang, dalam keadaan perang, manusia menjadi makhluk sejahat-jahatnya. Betapa banyaknya nyawa manusia melayang oleh perbuatanku, dan kedua tanganku yang berlumuran darah ini telah membunuh entah berapa banyak manusia lain." Lulu makin tertarik. Kakek itu mengucapkan kata-kata penuh semangat dan kesungguhan, dan wajah yang keriputan itu tampak berduka sekali. Akan tetapi yang Lo Ciampue lakukan adalah demi perjuangan. Lo Ciampue berjuang demi negara dan bangsa, dan Lo Ciampue membunuh musuh bangsa. Bukankah hal itu merupakan perbuatan mulia? Tiba-tiba kakek itu tertawa dan suara ketawanya membuat bulu tengkuk Lulu berdiri. Kelihatannya saja tertawa, akan tetapi nadanya seperti orang menangis. "Hahaha, inilah yang menyedihkan. Manusia menganggap penyembelihan sesama manusia ini sebagai perbuatan mulia, makin banyak menyembelih manusia, makin banyak merenggut nyawa sesama manusia, akan gagah perkasa. Makin mulia dan disebut pahlawan. Memang perjuangan membela nusa bangsa, membela tanah air adalah sebuah tugas yang mulia. Akan tetapi penyembelihan sesama manusia, sungguh pun berlainan bangsa,
Yang dianggap mulia oleh manusia itu, apakah juga mulia dalam pandangan Tian? Apakah Tian akan bersenang hati menyaksikan manusia ciptaannya saling bunuh hanya karena memperebutkan kebenaran palsu, yang pada hakikatnya adalah memperebutkan kemenangan dan kemuliaan duniawi? Tidak, Nona. Aku yakin bahwa Tian tidak menghendaki manusia berbunuh-bunuhan. Dan aku yakin bahwa penyembelihan antara manusia yang oleh masing-masing golongan manusia disebut mulia dan dipuji-puji ini dikutuk Tian. Lulu menjadi terharu. Ia dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh kakek itu, dan tentu saja bagi dia, seorang gadis Manchu, ucapan itu berkesan amat dalam. Kata-kata Lo Ciampu benar-benar mengejutkan hatiku. Akan tetapi, aku ingin sekali mendengar maksud ucapan Lo Ciampu tadi bahwa perang antara manusia hanya memperebutkan kebenaran palsu, yang pada hakikatnya adalah memperebutkan kemenangan dan kemuliaan duniawi. Apakah yang Lo Ciampu maksudkan? Kakek itu menarik napas panjang. Maksudku, tidak ada bangsa di dunia ini yang tidak menganggap bahwa perang yang dilakukannya berdasarkan kebenaran. Lihat contohnya perang yang dikobarkan oleh bangsa Manchu yang menjajah Tiongkok. Bangsa Manchu menyerbu ke selatan dan mereka merasa benar karena mereka menganggap bahwa mereka semenjak dahulu direndahkan. Dan menganggap bahwa mereka itu datang untuk membebaskan rakyat Tiongkok daripada cengkeraman pemerintahan yang tidak baik. Mereka berperang dengan dasar kebenaran mereka, karena hanya kalau mereka berkuasa di sinilah maka rakyat akan dapat hidup makmur, terbebas daripada penindasan kaisar dan pembesar-pembesar kerajaan Beng yang lemah dan jahat dalam pandangan mereka. Jelaslah bahwa bangsa Manchu berperang dengan dasar kebenaran mereka, kebenaran palsu. Di lain pihak, kerajaan Beng berikut semua pejuang yang melawan mereka, termasuk aku, mendasarkan perjuangan dengan kebenaran kita sendiri. Kebenaran orang mempertahankan tanah airnya, kebenaran negara mempertahankan hak dan kedaulatannya. Padahal, yang diperebutkan adalah kemenangan, dan sesungguhnya lah bahwa kemenangan yang akan mendatangkan kemuliaan duniawi kepada mereka yang menang. Kalau perang hanya terbatas kepada mereka yang bercita-cita, baik para pembesar yang memperebutkan kedudukan, maupun para prajurit yang berperang karena menerima upah, atau pejuang yang berperang karena dorongan cita-cita, masih tidak mengapa. Mereka sudah sengaja ingin terjun ke dalam kancah perang yang isinya menang atau kalah, hidup atau mati. Celakanya, rakyat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban keganasan perang. Kakek itu menarik napas panjang, kemudian memandang Lulu tajam-tajam dan melanjutkan kata-katanya. Jahat sekali perang ini akibatnya. Pertengkaran pribadi hanya menimbulkan kebencian, akan tetapi perang menimbulkan kebendaan antara bangsa. Tidak ada lagi pertimbangan antara baik dan buruk, bangsa yang dibencinya karena perang, dianggapnya semua jahat dan semua harus dibasmi. Sungguh menyedihkan sekali karena baru dalam hal inilah ada persamaan pendapat antara orang baik dan orang jahat. Pendeta-pendeta dan perampok-perampok dapat bekerja sama menghadapi musuh. Dalam perang antar bangsa, biar dia perampok yang sekejam-kejamnya kalau sebangsa, dianggap sekutu. Biar sama-sama pendeta kalau menjadi bangsa yang dibenci dianggap lawan yang harus dibunuh. Dan maut yang disebar tidak memandang bulu, tidak mengenal pri kemanusiaan lagi. Kebencian melanda dan menguasai hati nurani manusia sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang kejamnya melebihi serigala. Membunuh dan menyiksa dianggap perbuatan yang baik dan gagah perkasa. Semua karena gara-gara perang dan andai kata bangsa Manchu tidak mengobarkan perang lebih dulu, tidak akan terjadi segala kekejaman itu. Karena itu,
Aku membenci orang-orang Manchu yang menimbulkan perang. Membenci mereka yang telah membuat aku sekarang menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Kembali kakek itu menarik napas panjang, kelihatan berduka sekali. Lo Ciampua, bukan hanya engkau yang menderita, bukan hanya rakyat Tiongkok yang menderita akibat perang. Juga bangsa Manchu sendiri banyak yang menderita akibat perang ini, perang yang dicetuskan oleh para pimpinan dengan mengorbankan banyak rakyat. Rakyat Manchu yang dipaksa menjadi prajurit, mati di sini tanpa diketahui keluarganya. Betapa banyaknya pula rumah tangga para perwira yang hancur akibat perang, terbasmi oleh musuh mereka yang oleh mereka disebut dan dianggap para pemberontak. Kakek itu mengangguk-angguk, kemudian mengangkat muka memandang. Nona, bagaimana Nona bisa tahu akan keadaan bangsa Manchu? Lulu memandang tajam dan menjawab tenang. Tentu saja aku tahu, Lo Ciampua, karena aku sendiri adalah seorang Manchu. Kakek itu benar-benar kaget mendengar ini dan ia memandang wajah Lulu dengan sikap tegang. Aku adalah seorang gadis Manchu yang menjadi korban perang ini, Lo Ciampua. Ayahku seorang perwira yang terbunuh bersama seluruh keluarganya oleh segerombolan pejuang yang dipimpin oleh seorang bernama Lau Pangchu. Hanya aku yang dibiarkan hidup, dirampas pakaianku, diberi pakaian gembel dan aku dilepas sebagai seorang anak gembel yang hidup terlantar. Ya Tuhan! Kakek itu meloncat ke belakang dan berdiri tegak memandang Lulu dengan mata terbelalak. Teringatlah ia peristiwa 7 tahun yang lalu dan ia berkata lirih penuh getaran perasaan. Akulah Lau Pangchu. Kini teringat olehku akulah yang memimpin teman-teman menyerbu perwira dan membunuh mereka sekeluarga. Karena engkau mengingatkan aku akan putriku yang hampir sebaya, aku tidak membolehkan mereka membunuhmu. Nona, engkaukah kiranya anak itu? Akan tetapi mengapa engkau sekarang membantu kaum pejuang memusuhi bangsa Manchu sendiri? Berubah wajah Lulu. Jadi kakek inikah musuh besarnya yang selama ini ia cari-cari? Sejenak seluruh tubuhnya menegang dan timbul keinginannya untuk menyerang kakek itu. Akan tetapi teringat akan pembicaraan mereka tadi Lulu menarik napas panjang dan menangis. Sejenak Lau Pangchu hanya memandang gadis yang menangis itu penuh keheranan dan keharuan, kemudian ia berkata, Nona, aku mengerti bahwa di dalam hatimu mengandung sakit hati dan dendam yang besar kepadaku. Andai kata engkau kini menjadi pembantu pemerintah Manchu, tentu dendammu akan kau hadapi dengan kekerasan dan kau akan kuanggap sebagai musuh. Akan tetapi karena terbukti bahwa engkau membantu pihak pejuang menentang kekejaman pasukan Manchu, hal ini membuat hatiku terasa berat dan penuh oleh dosa terhadap dirimu. Nona, aku Lau Pangchu bukan seorang yang tidak mengenal budi dan bukan seorang yang tidak berani menanggung segala akibat perbuatanku. Aku yang membuat keluarga Nona terbasmi, yang membuat keluarga Nona terlantar. Dan menyaksikan sepak terjamu, kini aku siap menerima pembalasanmu. Engkau boleh membunuhku untuk membalas dendam keluargamu. Silakan, aku tidak akan melawan dan menyerahkan nyawaku sebagai tebusan dosaku kepadamu. Lulu mengangkat mukanya yang basah air mata memandang kakek itu. Kemudian ia menangis lagi, menutupi muka dengan kedua tangan dan kepalanya digeleng-gelengkan. Tidak. Setelah aku menyaksikan sepak terjamu, setelah aku mendengar kata-katamu dan mengenal watakmu sebagai seorang gagah perkasa, seorang pendekar sejati, bagaimana aku dapat membunuhmu? Apalagi setelah menyaksikan keganasan perwira-perwira Manchu. Biarlah kuanggap bahwa ayah sekeluarga terbasmi oleh perang, bukan oleh tanganmu, Lau Pangchu. Engkau membasmi mereka bukan karena benci pribadi,
melainkan karena perjuanganmu, karena perang. Biarlah, aku akan melupakan semua itu. Lau Pangcu terbelalak, menghela napas dan mengeluh. Aduh, baru sekali ini selama hidupku bertemu dengan seorang wanita semuda engkau, memiliki kebijaksanaan yang begini besar. Sikapmu merupakan tusukan pedang yang tiada bandingnya, menembus hatiku. Ah, Nona, tahukah engkau betapa sikapmu ini membuat aku jauh lebih menderita penuh penyesalan selama hidup daripada kalau engkau menusuk mati aku dengan pedangmu. Aku telah membasmi keluargamu, dan engkau tidak mau membalas dendam. Satu-satunya jalan bagiku, biarlah aku menjadi pengganti keluargamu, menjadi ayah ibumu. Biarlah aku mengambil engkau sebagai anakku, kalau engkau sudi. Mendengar ini, Lulu terisak, menurunkan kedua tangan, memandang kakek itu dengan sepasang matanya yang lebar. Kakek yang telah menyelamatkan nyawanya, kakek yang telah membasmi keluarganya. Kemudian ia mengeluarkan jerit lirih menubruk maju dan berlutut di depan kakek Lau Pangcu. Ayah! Sepasang mata kakek tua itu menitikkan dua butir air mata dan dengan penuh keharuan ia mengangkat bangun gadis itu. Memegang kedua pundaknya dan menatap wajah cantik jelita dengan sepasang mata lebar yang masih mengucurkan air mata. Anakku, engkau anakku, siapakah namamu? Lulu. Ah, nama yang bagus. Lulu, aku akan membimbingmu, melatihmu. Engkau memiliki sinkeng yang luar biasa dan gerakanmu cepat sekali. Amat mentakjubkan, hanya ilmu silatmu yang belum matang. Aku akan menurunkan semua kepandaianku dan kelak engkau menjadi orang yang lebih lihai daripada aku sendiri. Akan tetapi aku heran sekali, siapa yang mengajarimu berlatih sehingga memiliki sinkeng begitu hebat, dan memiliki kebijaksanaan yang belum tentu dimiliki seorang pendekar sekalipun? Lulu yang merasa amat terharu dan juga berbahagia karena kini merasa mendapatkan seorang ayah. Sambil bersandar di dada ayah ini menjawab manja, seperti kalau ia bersikap manja kepada Han Han. Ayah, yang mengajarku adalah kakakku sendiri. Kembali Lau Pangcu terkejut, memegang kedua pundak anaknya itu dan memandang wajahnya dengan tajam. Kakakmu? Engkau mempunyai kakak? Bukankah kau katakan tadi bahwa yang hidup hanya tinggal engkau seorang? Kalimat terakhir ini diucapkannya dengan pahit. Mengingatkan dia bahwa dia yang membunuh semua keluarga gadis yang kini menjadi anaknya itu. Kakak angkat, ayah. Oh, jadi engkau mempunyai seorang kakak angkat dan kini mempunyai seorang ayah angkat, anakku? Agaknya engkau memang seorang yang amat baik budi sehingga banyak orang yang suka kepadamu. Kakakmu itu tentu lihai sekali. Kakakku adalah orang yang paling hebat dan lihai di seluruh dunia ini. Ayah, bocah ini adalah teman si keparat Han Han. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring disusul berkelebatnya bayangan orang dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang gadis cantik gagah yang dikenal Lulu. Karena gadis itu bukan lain adalah Lau Sin Lian, murid Xiao Lim Chit Kiam yang amat lihai dan yang pernah bentrok dengan Han Han ketika mereka berdua baru keluar dari Pulau Es. Ketika dia dan kakaknya membantu para Piao Suhoa Sanpai yang diserang orang-orang Xiao Lim Pai yang mereka kira perampok. Melihat Sin Lian yang bersikap kasar terhadap kakaknya namun yang ia duga mencinta kakaknya itu, Lulu tersenyum dan memandang dengan matanya yang lebar. Sebaliknya, Sin Lian memandang dengan mata penuh kebencian, bahkan lalu membentak dan melangkah maju. Dia dan Han Han membantu penjahat-penjahat Hoa Sanpai dan matinya dua orang suhuku mungkin karena mereka. Melihat puterinya maju hendak menerjang Lulu, Lau Pangcu cepat melompat ke depan Sin Lian, menghadang dan berseru. Lian Ji, tahan dulu. Dia ini adalah adikmu. Mendengar ini,
Xin Lian begitu kaget dan heran sehingga ia tiba-tiba menghentikan gerakannya. Berdiri seperti arca dalam keadaan masih memasang kuda-kuda siap menyerang. Matanya memandang kepada ayahnya penuh pertanyaan. Apa artinya ini, ayah? Aku telah mengangkat Lulu ini sebagai anakku, Xin Lian. Dia telah membantu para pejuang dan hampir mengorbankan nyawanya untuk perjuangan. Selain itu, dia adalah putri keluarga perwira Manchu yang terbasmi di tanganku. Dan satu-satunya jalan bagiku untuk menebus dosaku kepadanya yang sama sekali tidak mendendam kepadaku. Mengambil dia sebagai anakku, dan aku melarang kau mengganggu adikmu sendiri. Berubah wajah Xin Lian agak pucat dan ia membantah. Akan tetapi dia dan Han Han bersekutu dengan Hoa San Pai memusuhi Xiao Lim Pai. Tidak sama sekali, Enci Lian, Lulu berkata dengan sikap tenang. Pandang matanya yang indah tajam, wajah cantik jelita yang tersenyum cerah, suara yang bening halus itu mengagumkan hati Xin Lian. Kami sama sekali tidak pernah bersekutu dengan Hoa San Pai, dan tidak pernah pula memusuhi Xiao Lim Pai. Semua yang dilakukan kakakku hanyalah karena salah paham belaka. Kakakmu? Xin Lian bertanya, bingung. Lulu tersenyum dan wajahnya berseri. Benar, dia adalah kakakku, kakak angkatku. Apakah kau kira dia itu kekasihku, Enci Lian? Memang kekasihku, karena Han Koko adalah orang yang paling kukasihi di seluruh dunia ini, kemudian tentu saja ayahku dan engkau ciciku. Pandang mata penuh kebencian itu melunak dan Xin Lian tak dapat berkata-kata. Adapun Lau Pangcu ketika mendengar bahwa anak angkatnya ini juga adik angkat Han Han, menjadi terkejut dan berseru. Ah, sungguh tak kusangka kakak angkatmu adalah Han Han. Bocah itu. Ceritakanlah, Lulu anakku, tentu menarik ceritamu. Xin Lian, duduklah dan kita mendengarkan ceritanya agar semua persoalan menjadi terang. Setelah mereka bertiga duduk, Lulu menghela napas dan berkata, kasihan sekali kakakku Han Han. Karena mengira murid-murid Xiao Lim Pai hendak merampok dan menghadang para Piao Su Pek Eng Piao Kiok yang menjadi murid-murid Hoa San Pai. Kemudian melihat mayat dua orang di antara Xiao Lim Chit Kiam, dia mengira murid-murid Hoa San Pai yang melakukannya. Sehingga dalam marahnya dia membunuh beberapa orang murid Hoa San Pai. Akibatnya, dia dimusuhi oleh Hoa San Pai dan Xiao Lim Pai. Xin Lian yang hatinya menjadi lega mendengar bahwa gadis cantik yang kini menjadi adik angkatnya itu ternyata bukan kekasih Han Han seperti yang tadinya ia sangka, menjadi tertarik sekali dan berkata, ceritakanlah, ceritakan apa yang telah terjadi sesungguhnya. Maka berceritalah Lulu tentang peristiwa yang ia alami bersama Han Han itu mulai dari pertemuan mereka dengan para Piao Su Pek Eng Piao Kiok sampai terjadi pertempuran dengan para penghadang dan munculnya Xin Lian. Kemudian betapa Han Han membunuh murid-murid Hoa San Pai, kemudian betapa dia dan kakaknya bertemu dengan tokoh-tokoh Hoa San Pai. Ah! Lau Pangcu menepuk pahanya setelah mendengar penuturan Lulu. Bahwa jelas sekali kedua pihak terpancing dan menjadi korban adu domba yang diatur oleh pihak Manchu. Han Han menjadi korban fitnah. Hal ini harus segera dilaporkan kepada para pimpinan Xiao Lim Pai, Lian Ji. Agar permusuhan antara kedua partai dapat dihentikan dan juga fitnah atas diri Han Han dibersihkan. Baik, ayah. Memang semestinya begitu. Aku pun sedang menjalankan tugas yang diperintahkan ketua Xiao Lim Pai untuk pergi mencari 5 orang guruku. Akan tetapi sungguh heran, 5 orang guruku itu tidak dapat kutemukan jejaknya. Sebaiknya aku pergi sekarang juga melaporkan hal penting itu kepada ketua Xiao Lim Pai. Harap engkau tidak usah sibuk-sibuk dan capek-capek,
Enciku yang baik. Para pimpinan Xiao Lim Pai sudah tahu akan hal itu karena aku dan Hon Koko telah pula datang mengunjungi Xiao Lim Si untuk menghadap ketuanya. Apa? Dia yang telah difitnah dan dianggap musuh oleh Xiao Lim Pai malah datang mengunjungi Xiao Lim Si. Begitu beraninya? Sin Lian terbelalak saking herannya. Sungguh gadis Manchu ini membawa cerita yang makin aneh saja. Juga Lau Pangcu menjadi terkejut dan heran. Memang Hon Kwa adalah seorang laki-laki yang paling gagah perkasa dan paling berani di seluruh dunia ini, kata Lulu dengan bangga. Dia tidak akan mundur selangkah pun dalam membela kebenaran. Jangankan hanya mendatangi Xiao Lim Si menghadap ketua Xiao Lim Pai, biarpun harus meridatangi neraka menghadap Giam Loong, Raja Maut, jika dia benar, akan dia lakukan tanpa mengenal takut. Berceritalah darah yang lincah dan yang amat mencinta kakaknya ini akan sepak terjang Han Han ketika mengunjungi Xiao Lim Pai. Diceritakannya pula betapa Han Han dikeroyok oleh para tokoh Xiao Lim Pai, betapa Han Han masuk bertemu dengan Kian Te Ho Siang. Mendengar penurutan ini, makin lama Sin Lian menjadi makin terheran-heran dan diam-diam ia menjadi kagum sekali kepada Han Han yang memang amat menarik hatinya dan yang sudah ia buktikan sendiri kelihayannya. Setelah Lulu berhenti bercerita, keadaan sunyi. Lau Pangcu termangu penuh keheranan, sedangkan Sin Lian termenung mengenangkan keadaan pemuda itu. Wah, ceritamu sungguh hebat. Akhirnya Lau Pangcu berkata sambil menarik napas panjang. Anakku Lulu, tahukah engkau bahwa dahulu kakakmu itu adalah muridku? Sungguh tidak nyana dia dapat menjadi seorang yang berilmu tinggi, juga engkau dapat memiliki Sin Kang dan Gin Kang yang amat luar biasa. Siapakah guru kalian? Biarpun Han Han pernah memesan agar dia tidak bicara tentang Pulau Es dengan siapapun juga, akan tetapi karena Lau Pangcu telah menjadi ayahnya, sedang Sin Lian menjadi cicinya, Lulu merasa tidak perlu merahasiakan hal itu dari mereka. Ia lalu menjawab, guru kami adalah pemilik Pulau Es. Pulau Es? Lau Pangcu dan Sin Lian makin terkejut. Benar-benar makin banyak hal tak terduga-duga dan aneh-aneh mereka dengar dari mulut Lulu. Pulau Es yang semenjak puluhan tahun dicari oleh semua tokoh Kang Ou? Lulu mengangguk. Secara kebetulan saja kami dapat sampai di pulau itu dalam keadaan hampir mati setelah mengalami ancaman maut berkali-kali. Ia lalu bercerita tentang pengalamannya bersama Han Han ketika menjadi tawanan Mabin Lomo sampai terbawa badai dalam perahu rusak sehingga mereka mendarat di Pulau Es. Menemukan peninggalan kitab-kitab pelajaran penghuni Pulau Es dan belajar ilmu selama 6 tahun di tempat itu. Betapa kemudian dengan susah payah mereka dapat meninggalkan tempat itu. Lau Pangcu dan Sin Lian mendengarkan penuturan itu dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, merasa seperti mendengarkan dongeng saja. Cerita itu amat mempesona mereka, bukan hanya karena keanehan cerita itu sendiri, melainkan juga karena pandainya Lulu bercerita. Sehingga untuk waktu yang cukup lama kedua orang ini seperti menggantungkan pandang mata mereka kepada bibir tipis merah yang bergerak-gerak manis ketika bercerita. Yang berilmu tinggi-tinggi dan berusaha mati-matian mencari Pulau Es, tidak pernah berhasil. Dua orang bocah yang tidak mencarinya malah mendapatkan. Haha, inilah yang disebut jodoh yang terjadi atas kehendak Tian. Pantas saja engkau lihai sekali, anakku, kiranya engkau menjadi ahli waris pusaka-pusaka mukjizat yang terdapat di Pulau Es. Sungguh engkau beruntung sekali, anakku. Ah, ilmu yang berhasil kumiliki dengan latihan berat tidak ada artinya, ayah. Aku memang bodoh dan kurang tekun seperti Han Ko. Dibandingkan dengan Han Koko, ilmuku sama sekali tidak ada artinya.
Dia 10 kali lebih lihai daripada aku. Sin Lian makin kagum kepada Han Han dan diam-diam jantungnya berdebar. Hatinya makin tertarik. Sekarang di manakah Han Han? Mengapa kau berpisah darinya? Pertanyaan ini biasa saja, akan tetapi begitu menyebut Han Han, muka Sin Lian menjadi merah sekali. Hal ini tidak terlepas dari pandang mata Lulu yang tajam dan pandang mata Lau Pangcu yang berpengalaman. Akan tetapi karena Lulu diingatkan kepada kakaknya dan hatinya menjadi gelisah, dia tidak ingin menggoda enci angkatnya itu. Bahkan lalu menghela napas dan mengerutkan alisnya yang hitam panjang. Hal inilah yang menyusahkan hatiku. Ketika kami saling berpisah, aku tertawan oleh si keparat Olo yang seng murid setan botak. Sedangkan kakakku ketika itu dikeroyok dua oleh setan botak dan iblis muka kuda. Apa? Keng Tau Kui Gak lihat dan Mabin Lomo Siang Keanli mengeroyok Han Han. Lau Pangcu berteriak dan Sin Lian pun menjadi pucat mukanya. Mereka mengenal siapa dua orang datuk hitam ini, tahu pula akan kehebatan ilmu kepandaian mereka. Seorang saja di antara mereka sudah merupakan lawan yang amat hebat. Bahkan ketujuh orang sakti, Xiao Lim Chit Kiam ketika menghadapi setan botak seorang diri saja hampir kalah. Apalagi kini dua orang datuk hitam itu maju mengeroyok. Mana mungkin ia dapat menangkan dua orang datuk hitam itu. Suara Sin Lian ini terdengar lirih, penuh kengerian dan kekhawatiran. Karena 9 bagian perasaannya mengatakan bahwa tentu Han Han tewas kalau dikeroyok dua orang datuk hitam itu, betapapun lihainya Han Han. Tidak, kakakku tidak akan kalah. Lulu berkata, tidak mungkin Han Ko sampai kalah. Dia sakti dan cerdik, tentu dapat mengatasi dua orang kakek iblis itu. Akan tetapi, entah kemana perginya. Aku sedang mencarinya sehingga tiba di sini dan bertemu dengan ayah. Sekarang aku akan pergi mencarinya lagi sampai bertemu. Lulu, anakku yang baik. Jangan kau pergi dulu. Setelah aku mendapatkan seorang anak seperti engkau, mana boleh engkau lalu pergi lagi begitu saja? Engkau telah memiliki Sin Kang yang luar biasa, melebihi aku sendiri, bahkan mungkin Sin Kang lebih hebat daripada Sin Lian. Akan tetapi ilmu silatmu belum matang, dan sementara ini engkau tinggallah di sini bersamaku agar dapat kau perdalam ilmu silatmu. Aku yang akan menggemblengmu sehingga kalau ilmu silatmu sudah matang, kiranya aku sendiri sama sekali tidak akan dapat melawanmu. Engkau tidak membutuhkan waktu lama untuk mematangkan ilmu silatmu. Juga encimu dapat membantumu. Adapun tentang Han Han, aku akan mengerahkan anak buahku untuk membantumu mencari kabar tentang kakakmu itu. Kiranya akan lebih berhasil daripada kalau engkau pergi mencari sendiri. Ucapan ayah benar sekali, adik Lulu. Sebagai murid Xiao Lim Pai, tentu saja aku tidak boleh mengajarkan ilmu silat Xiao Lim Pai kepada orang lain bukan murid Xiao Lim Pai. Akan tetapi agaknya sedikit banyak aku akan dapat membantumu untuk mematangkan ilmu silatmu sendiri yang hebat. Dibujuk oleh ayah dan enci angkat yang amat disukainya itu, akhirnya Lulu menurut. Dan demikianlah, mulai hari itu Lulu digembleng ilmu silat oleh Lau Pangcu dan Sin Lian. Di bawah bimbingan Lau Pangcu yang berpengalaman, benar saja Lulu dapat mematangkan ilmu silatnya. Dan Sin Lian sendiri terheran-heran menyaksikan kehebatan Sin Kang adik angkatnya itu yang benar-benar lebih kuat dari dia sendiri. Juga ilmu silat yang dimainkan Lulu selain aneh, juga indah dan amat kuat. Benar pula seperti yang diramalkan Lau Pangcu, setelah ilmu silatnya dimatangkan di bawah petunjuk Lau Pangcu yang berpengalaman dan Sin Lian yang berilmu tinggi, Lulu memperoleh kemajuan hebat sekali. Sehingga kalau menghadapi lawan,
Kiranya dia lebih berbahaya daripada Lau Pangcu, bahkan lebih sukar dilawan daripada Sin Lian sendiri. Hal ini adalah karena ilmu silatnya tidak dikenal orang, berbeda dengan ilmu silat Sin Lian yang merupakan ilmu asli dari Xiao Lim Pai. Semenjak pertemuannya dengan Lulu dan mengangkat Lulu sebagai anak, semangat Lau Pangcu dalam perjuangan menentang bangsa Manchu menurun secara menyolok sekali. Biarpun ia tidak pernah melarang anak buah Pak Lian Kai Pang melanjutkan perjuangan mereka menentang pemerintah kerajaan Cheng, Manchu, namun ia sendiri tidak aktif bergerak. Bahkan lalu mengundurkan diri kembali ke sarang Pak Lian Kai Pang di lembah sungai Wang Ho sebelah selatan di mana ia bersama Sin Lian setiap hari berlatih silat dengan Lulu. Hubungan antara Lulu dan Sin Lian makin akrab dan mereka saling mencinta seperti adik dan kakak kandung. Lulu memang memiliki sifat periang jenaka dan lincah sehingga mendatangkan rasa suka kepada siapa saja. Juga ia jujur, polos terbuka di samping memiliki kecerdikan dan wawasan yang tajam. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah mereka tinggal di lembah Wang Ho, Lulu dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan oleh Sin Lian tentang diri Han Han. Diam-diam Lulu mentertawakan encunya ini, akan tetapi secara cerdik dan nakal ia malah bercerita tentang Han Han secara berlebihan. Dipuji-pujinya kakaknya itu setinggi langit, dipuji kegagahannya, ketampanannya, kebaikan budinya dan kepandaiannya. Di waktu kecil dahulu, dia adalah sahabatku, kata Sin Lian perlahan dengan pandang mata melamun, terkenang akan masa lalu. Ya, dia pernah bercerita tentang dirimu, Enci Lian. Betulkah? Apa yang ia katakan tentang aku? Tanya Sin Lian, wajahnya berseri. Lulu tersenyum. Ia pernah mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang amat baik budinya. Wajah Sin Lian menjadi merah, akan tetapi matanya bersinar-sinar. Ah, dahulu aku bersikap galak kepadanya, mana baik budi? Akan tetapi, dia betul-betul memujimu, agaknya dia senang akan kegalakanmu, Enci Lian. Kakakku memang sabar dan suka mengalah, hal ini di samping segala kebaikannya membuat banyak gadis jatuh hati kepadanya. Di sepanjang perjalanan kami kulihat banyak wanita jatuh cinta kepadanya. Sin Lian menengok dan memandang dengan gerakan cepat. Bagaimana engkau bisa tahu, adikku? Bagaimana aku tidak tahu? Pandang mata mereka itu. Pandang mata yang mereka tujukan kepada Hanko terlalu jelas. Tampak sinar-sinar cinta kasih memancar dari mata mereka dan Dewi Asmara mengintai dari balik senyum mereka. Ih, genit kau. Sin Lian mencela dan mencubit lengan adiknya. Aduh. Lulu menggosok-gosok kulit lengan yang dicubit encinya. Tanganmu mencubit aku, akan tetapi pikiranmu mencubit Hanko, bukankah begitu, Enci Lian? Idih, engkau benar-benar centil. Adik Lulu sudah, jangan menggoda orang, ceritakan yang betul. Aku sudah bercerita sebenarnya, masa aku membohong? Bahkan murid Im Yang Seng Chu, Hoa San Kiam Lilu Soan Liang cantik jelita dan gagah perkasa, juga jatuh cinta kepada kakak Han Han. Baru berkenalan beberapa hari saja mereka sudah begitu akrab. Pendekar wanita itu seperti menjadi bayangan tubuh Hanko, tidak mau berpisah lagi. Setiap gerak-geriknya jelas menunjukkan cinta kasih yang mendalam. Lulu menghentikan kata-katanya ketika melihat betapa wajah Sin Lian yang tadinya merah itu kini berubah agak pucat. Dan sinar mata yang tadinya berseri itu menjadi agak muram. Ia merasa kasihan dan cepat-cepat ia menyambung. Akan tetapi, Hoa San Kiam Li itu akan kecelik kalau mengira bahwa Han Koko mudah saja terjebak panah asmara. Wah, sama sekali tidak. Han Koko terlalu murni dan bersih, tidak pernah mengingat tentang asmara, apalagi bicara tentang itu.
Han Koko adalah seorang pemuda perkasa yang belum pernah diusik panah asmara, masih bersih dan mulus seperti mutiara belum digosok. Senang sekali hati Lulu melihat betapa kata-katanya mengembalikan warna merah di kedua pipi enci angkatnya. Dan lagi Han Koko tentu akan merundingkan soal jodohnya dengan aku, kalau sudah tiba saatnya. Karena di dunia ini dia tidak punya siapa-siapa kecuali aku yang menjadi adiknya. Dan aku tentu tidak akan menyetujui dia berjodoh dengan Hoa San Kiam Li atau gadis manapun juga, biar putri kaisar sendiri. Dengan wajah heran akan tetapi tidak keruh lagi pandang matanya, Sin Lian memandang Lulu dan bertanya, "Mengapa tidak setuju, adikku?" "Karena aku telah menemukan seorang gadis yang betul-betul mencintanya dengan seluruh jiwa raganya. Yang betul-betul cantik jelita, betul-betul gagah perkasa, dan betul-betul berbudi mulia sehingga cocok sekali untuk menjadi teman hidup Han Koko selamanya." Kembali wajah cantik itu kehilangan sinarnya dan suara Sin Lian agak menggetar ketika bertanya, Siapa dia, adikku?" Lulu menengadah, seolah-olah hendak minta nasihat dari awan dan perlahan-lahan ia menjawab, "Gadis itu, yang kuanggap paling cocok untuk menjadi jodoh Han Koko, dikatakan dekat amatlah jauhnya karena dia sendiri tidak tahu bahwa dialah pilihanku. Dikatakan jauh amatlah dekatnya karena saat ini ia duduk di depanku." Lulu menjerit dan meronta-ronta sehingga cubitan pada pahanya terlepas dan ia meloncat dan lari menjauhkan diri dari Sin Lian yang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. "Wah, engkau terlalu Enci Lian, mencubit paha orang sampai lecet. Awas kau, kelak kulaporkan kepada Han Koko, biar kau dicubit sampai habis." "Lulu." Suara Sin Lian terdengar marah. "Engkau yang terlalu, engkau sudah melampaui batas mempermainkan aku. Apakah engkau sengaja hendak menghina encimmu?" Melihat Sin Lian marah, Lulu menghampiri dan merangkulnya, mencium pipinya dan merebahkan muka di dada yang membusung itu. "Enci Lian, enciku yang baik, masa engkau tega marah-marah kepada adikmu? Aku sayang kepadamu, Enci, dan biarpun aku tadi main-main, akan tetapi main-main karena ada dasarnya. Main-main yang bisa menjadi sungguhan. Atau engkau hendak menyangkal dan membohongi hati sendiri bahwa engkau mencinta Han Koko?" Terdengar isak tertahan di dada Sin Lian. Ia balas memeluk adiknya dan tidak menjawab. Ketika Lulu mengangkat muka memandang dan melihat Sin Lian menitikan dua butir air mata, Lulu bertanya lirih,